Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang sedang dipergumulkan oleh Ayub di dalam kitab Ayub yang ke-15. Dan saya yakin dan percaya kita akan diberkati dan kita akan sama-sama belajar tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam keadaan seperti itu, dan makna apa yang bisa kita pelajari dari segala sesuatu yang hari ini kita pelajari dari kitab Ayub. Mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita cari hadirat Tuhan, dan saya yakin hari ini Tuhan menjamah setiap kita dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Hirapaya shekera tarala palapaya shekera tarala kinara lapaya serata. Terima kasih Kami bersyukur kehadiranmu Yesus, Kau terus memuji, muliakan namamu, sebab Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Kami berikan pujian kami, oh Yesus, sebabkan baik teramat baik, syara lama 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 tekara lama, kiara lama syara lama yase, haleluya, oh kiara lama lama lama, biar Engkau yang kami puji Yesus Tuhan, syara lama lama lama, kiara lama 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 yase, Yesus. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kejadian-kejadian yang ajaib di dalam kehidupan kami.
di mana kami melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kami ya Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan adakan bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami ingin duduk diam, kami ingin mendengar, kami ingin belajar. Kiranya urapan yang daripadamu menuntun kami kepada hikmat daripadamu Tuhan. Hikmat dari Allah yang maha tinggi, yang memampukan kami untuk mengerti, untuk mempelajari makna kehidupan di dalam Engkau ya Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui setiap ayat-ayat yang hari ini akan kami dengarkan. Dan biar kami mendalami kasih-Mu melalui setiap perkataan-perkataan yang dinyatakan di dalam setiap firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Oke, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan lanjut masuk di dalam Ayub pasal yang kelima. Boleh dibilang kitab Ayub ini merupakan sebuah kitab yang unik ya saudara-saudara. Karena kita banyak membahas tentang percakapan-percakapan, perkataan-perkataan, bahkan suatu perikop. Kalau kemarin kita membahas tentang perkataan Ayub dalam satu perikop. Hari ini kita akan membahas tentang perkataan Elifas dalam satu perikop. Banyak yang mengatakan bahwa kitab Ayub ini seperti sebuah dongeng. Karena banyak puisi-puisi, kata-kata yang gak kita mengerti, yang dituangkan dalam kitab tersebut. Berbeda dengan kitab Mazmur. Tapi kitab Ayub ini membawa sesuatu yang mengungkapkan perasaan seseorang. Yang mengungkapkan sesuatu yang ada dari kedalaman hati seseorang. Dan kalau kita ngelihat kehidupan Ayub, sepertinya kehidupannya itu benar-benar sangat menderita saudara-saudara. Jadi banyak yang menafsirkan bahwa ini seperti kitab yang berisi cerita dongeng. Tapi kalau secara keseluruhan kita amati, bahkan saya ketika saya mengumpulkan literatur untuk saya pelajari tentang apa yang ada di dalam kitab Ayub ini, saya sangat terberkati saudara-saudara. Karena ini merepresentasikan kehidupan kita yang setiap hari. Di saat kita berkeluh kesah, di saat kita berada di dalam sebuah perasaan-perasaan yang seringkali membelenggu kita, di dalam pikiran-pikiran negatif kita. Sehingga kita lupa untuk kita mengutamakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang diungkapkan oleh Elifas, teman Ayub. Nah, pandangan dari sahabat Ayub ini seringkali membuat kita bingung. Sepertinya apa, kalau kita baca ya saudara-saudara, apa yang mereka ungkapkan itu sepertinya mengungkapkan sebuah kebenaran. Tapi kenapa dianggap salah? Kenapa dibilang bahwa pernyataan sahabatnya itu nggak benar? Dan kita ngelihat reaksinya Ayub. Ayub bukannya makin cooling down, bukannya makin damai sejahtera, bukannya bersuka cita ketika dia mendengar penjelasan-penjelasan dari sahabat-sahabatnya. Yang terjadi adalah Ayub semakin panas, amarahnya semakin meluap gitu. Nah, di pasal yang ke-15 kembali Elifas teman Ayub mengomentari keadaan Ayub. Elifas ini siapa? Elifas ini adalah seorang logikawan saudara-saudara. Di mana dia mengungkapkan segala sesuatu yang sesuai dengan logikanya. Dia lebih mengutamakan nalar daripada percaya pada Allah yang hidup. Nah, ini sering kita jumpai ya saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang sulit untuk mempercayai cara Tuhan, jalan Tuhan, yang memang seringkali tidak masuk di dalam nalar, tidak masuk akal. Nah, ini merupakan pernyataan Elifas yang kedua, di mana ketika dia melakukannya, itu nadanya semakin tinggi saudara-saudara. Kalau tadinya mungkin nadanya lebih lembut. Yang di pasal 15 ini dia menegur Ayub dengan nada yang lebih keras. Isinya memang gak jauh beda dari pandangan yang ditegur di ayat yang kelima sebelumnya. Tapi di sini sepertinya Elifas sedang membuat suatu penegasan pada Ayub.
Nah, kita lihat bahwa dari ketiga sahabat Ayub ini, mereka menyatakan sebuah kebenaran yang paling tidak memang merupakan bagian, kalau kita pikir secara logika, itu benar. Tapi, apakah yang mereka sampaikan ini benar? Tidak sesuai dengan keadaan yang Ayub alami waktu itu. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Karena ada skenario Tuhan di balik ini semua. Mereka nggak ngerti rencana Allah atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Yang dinyatakan di sini adalah bagaimana para sahabat-sahabatnya itu hanya berusaha untuk mempertahankan kebenaran menurut pendapat dan pandangan mereka masing-masing. Mereka paham bahwa dunia ini diatur oleh Allah, bahwa Allah itu baik adanya, Allah itu adalah Allah yang adil, di mana kita harus menjaga hidup kudus untuk bisa hidup berkenan kepada Allah. Semua pandangan mereka sebenarnya berdasarkan pada kebenaran. Dan mereka menilai, menurut pemikiran mereka, pasti kamu melakukan kesalahan dalam hidupmu, sehingga kamu mengalami penderitaan seperti ini. Tapi, apa yang mereka sampaikan, itu gak menolong kehidupan Ayub. Untuk itu mari kita perhatikan, dibutuhkan hikmat Tuhan, untuk kita bisa membantu orang lain, dalam memecahkan permasalahan mereka. Mungkin hari ini, kita sedang melayani orang-orang yang butuh pertolongan. Minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita tidak mensalah-artikan keadaan orang tersebut, sehingga bukannya menghakimi, bukannya membuat jarak semakin lebar, tetapi bagaimana menolong orang tersebut untuk menyelesaikan bagiannya di dalam mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita baca di ayat yang pertama, saudara-saudara. Maka Elifas, orang teman, menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab pengetahuan dengan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri yang menjadi saksi menentang engkau. Nah, khotbah Elifas ya, ini seperti dia sedang mengkhotbahi Ayub di tengah keadaan Ayub yang menderita, yang sengsara. Dia seolah-olah menegur Ayub dengan keras. Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang tajam. Dikatakan bahwa Ayub sudah melenyapkan rasa takutnya. Bahkan dia dikatakan mengurangi rasa hormatnya kepada Allah. Seolah-olah Ayub itu bersalah. Dan sikapnya salah sehingga harus ditegur dengan keras. Bahkan di ayat yang ke-6 kita baca, dia mempersalahkan Ayub. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita berada di dalam posisinya Ayub. Kita sudah berada di dalam titik yang terendah. Tiba-tiba kita diceramai, dikhotbahi, dimarahi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak kita lakukan. Bagaimana posisinya Ayub? Tentunya akan pengen marah, pengen meledak ya saudara-saudara. Kita lanjut, bagaimana pernyataan Elifas selanjutnya. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang-orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala? Sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah. Dan mulutmu mengeluarkan perkataan yang serupa itu. Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya.
Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Kejem ya saudara-saudara, pernyataan yang dikeluarkan oleh Elifas ini. Ayub ditegur, apakah dia dilahirkan sebagai manusia pertama yang menurut logikanya lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih cakap dibanding ciptaan-ciptaan yang berikutnya. Kemudian Elifas juga membandingkan hikmat daripada Ayub. Apa yang kamu ketahui? Apa yang ada di dalam hatimu? Kami juga tahu. Dia berusaha, Elifas ini berusaha untuk menyejajarkan hikmat mereka dengan Ayub. Bahkan dibanding dengan orang-orang yang lebih tua dari Ayub. Nah, bahkan menurut Elifas ini, dia dan kedua temannya ini sudah berusaha yang terbaik untuk menegur Ayub dengan lembut. Tapi menurut pandangan mereka seolah-olah Ayub itu tidak menerima apa yang mereka sampaikan. Melainkan Ayub hanya mementingkan perasaannya sehingga merasa menyesal. Nah di sini Elifas mulai merasa sakit hati. Karena apa yang dilakukan oleh dirinya dan kedua temannya dianggap tidak diperhatikan oleh Ayub dan tidak dituruti setiap nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Kalau kita lihat Elifas ini tidak memiliki empati, saudara-saudara. Tidak memiliki belas kasihan untuk mau mendengar dari versinya Ayub. Untuk mengetahui perasaan Ayub. Ayub mencari Allah dengan segenap kekuatannya. Ayub menjaga hidupnya dengan benar di mata Allah. Tapi dikatakan apa sama Elifas? Mata Ayub dikatakan menyala-nyala, seperti mengarahkan amarah terhadap Allah. Bahkan perkataan yang keluar dari mulut Ayub dibilang sama Elifas kurang ajar. Bertentangan dengan rasa hormat yang harusnya diberikan kepada Allah. Ini merupakan pandangan dari Elifas. Dia seolah-olah menghakimi Ayub. Dia melakukan hal-hal seperti itu. Dan Elifas juga menyampaikan bahwa manusia berdosa, tidak bersih hidupnya. Dia melihat bagaimana manusia melakukan tipu daya. Bahkan orang suci pun tidak dapat dipercayai menurut Elifas. Entah menurut mereka orang suci ini siapa. Tapi dikatakan orang suci aja nggak bisa kita percayai. Nah di sini kita memahami bagaimana pemikiran dari Elifas yang sebenarnya. Dia melihat sesuatu yang tidak ada di dalam kehidupan Ayub. Dia merangkaikan kata-kata seolah memberikan nasihat, tetapi semuanya itu cuma berdasarkan dari logikanya, benar menurut pemikiran Elifas sendiri. Di sini Ayub sedang diuji, sedang dimurnikan. Apakah dia adalah benar-benar orang yang dianggap hidup saleh oleh Allah? Tapi Elifas nggak menangkap itu semua, saudara-saudara. Dia cuma mengungkapkan pendapatnya secara logika, secara pemikirannya. Cuma mau menyampaikan setiap pemahaman-pemahamannya sendiri, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Lalu aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan, ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan. Dan tidak ada seorang pun, seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagainya laksana raja yang siap menerkam. Nah, di sini kita ngelihat ya saudara-saudara,
Elifas itu lagi menceritakan sesuatu tentang leluhur mereka. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka ini tinggal di wilayah Timur Tengah, saudara-saudara. Jadi menurut beberapa tafsiran, bukan sedang menjelaskan bangsa Israel, tetapi apa yang ada di tempat di mana mereka ada. Dia sedang menjelaskan perilaku orang-orang fasik di sana. Bagaimana mereka berkuasa, bagaimana mereka menyalahgunakan kedudukannya, sehingga mereka itu ditetapkan untuk binasa atau dimakan pedang dengan menghadapi penderitaan. Nah, Ayub ini dibandingkan dengan orang-orang yang seperti itu oleh Elifas. Di ayat yang selanjutnya, karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia. Dengan perisainya yang berlapis tebal, mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia tidak akan menjadi kaya, dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan. Tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Elifas sedang menceritakan sebuah mitos yang terjadi di sana. Bagaimana seorang pahlawan yang berperang ketika dia melawan yang maha kuasa. Dan dia beranggapan bahwa cerita itu dapat disamakan dengan kasus Ayub yang menentang Allahnya dengan sikap kesombongannya. Dia memutuskan sendiri permasalahan Ayub, bahwa Ayub ini mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan karena kesombongannya, sama seperti cerita yang pernah dia ketahui. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka. Jangan percaya pada kesia-siaan, karena mereka akan tertipu pada akhirnya. Tidak ada gunanya di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan mengalami penghakiman dari luar, tapi justru apa yang dikandung di dalam hati mereka, yaitu perbuatan mereka sendiri, yang akan menghakimi mereka. Nah, itu peringatan atau nasihat dari seorang Elifas. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, dari setiap ucapan Elifas yang mungkin sulit untuk kita pahami, tapi saya berusaha untuk menceritakan background dan kira-kira apa yang sedang hendak dibahas oleh seorang teman Ayub, yaitu Elifas, orang teman ini. Dia hanya meyakini bahwa filsafat kehidupan itu hanya atas apa yang dia pelajari. Istilahnya teolog, yang dia teliti dari kehidupan orang lain dan yang berdasarkan pengalaman sendiri. Bahkan sepertinya kalau kita lihat dari percakapan yang disampaikan oleh Elifas, sebenarnya Elifas ini kurang memiliki pandangan yang benar tentang kuasa Allah yang sebenarnya. Dia hanya menggunakan pikirannya, dia hanya melihat keadaan, dia hanya merasakan dari apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Bahkan nasihat-nasihatnya pun kita lihat di sini banyak yang berisi sebuah tuduhan-tuduhan yang seolah-olah malah menyudutkan Ayub tanpa disertai dengan bukti-bukti yang benar. Saudara-saudara, kalau kita ditempatkan di dalam kehidupan kita hari ini, mungkin kita dipakai Tuhan untuk menolong
orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menemani mereka-mereka yang hari ini sedang ada di dalam permasalahan. Atau mungkin kita sendiri yang berada di dalam posisi Ayub. Perlu yang namanya hikmat Tuhan untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh menasehati orang-orang di sekitar kita yang perlu pertolongan. Begitu pentingnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu pentingnya untuk kita benar-benar cari wajah Tuhan, supaya Tuhan memberi sesuatu kepada kehidupan kita untuk kita alirkan keluar, supaya kita tidak salah di dalam melayani, supaya kita tidak salah di dalam mengarahkan kehidupan orang yang mungkin Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali apa yang kita sampaikan, apa yang berusaha untuk kita hibur, itu bukannya memperingan beban dari orang-orang ini, orang-orang yang tertimpa masalah, tapi malah makin membuat kehidupan mereka semakin terpuruk dengan adanya intimidasi kita, dengan adanya pemahaman-pemahaman yang menurut diri kita sendiri itu yang benar. Apa yang aku sampaikan itu yang terbaik buat kamu. Keadaan yang mungkin pernah menimpa kita atau mungkin orang lain, jangan selalu dijadikan patokan dalam perjalanan hidup orang lain. Sebab yakinlah saudara-saudara, kalau Tuhan itu punya jalannya sendiri. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, belum tentu itu akan terjadi di dalam kehidupan orang lain. Tetapi yang kita perlukan adalah hikmat dari Tuhan ketika kita menyampaikan setiap perkataan-perkataan kita, nasihat, teguran. Apa yang hendak Tuhan taruh? Saya tahu hari-hari ini banyak sekali orang yang bebal, orang yang seolah-olah sulit untuk kita kasih tahu. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Salah satunya adalah berdoa buat mereka dan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Tapi sekali lagi jangan annoying, saudara-saudara. Annoying itu maksudnya kita memaksakan kehendak kita. Kita memaksakan perkataan-perkataan kita. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Sebab setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan orang tersebut. Jika engkau ada di posisi sebagai seorang Elifas, hendaknya punya hikmat yang daripada Tuhan. Hendaknya kita menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki saja. Bukan dari pandangan kita. Bukan dari pengalaman hidup kita. Seandainya saudara berada di dalam posisi Ayub, mari kita lebih menghasilkan karakter kesabaran. Ketika kita mendengar bagaimana orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita malah menyudutkan kita, malah membuat kita bukannya damai sejahtera, melainkan hati kita semakin terkoyak. Percayalah, itu juga merupakan salah satu jalan Tuhan untuk memurnikan kita. Membuat proses kita lebih cepat kita selesaikan. Saudara-saudara, yang Ayub lakukan ketika dia berada di dalam tekanan, dia hanya merenungkan. Dia hanya bertanya kepada Allahnya saja. Dan dia tetap memegang posisi kehidupannya dengan benar. Sampai dia menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Saya yakin dan percaya setiap kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan bagian kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada ya Tuhan, dalam bagian hidup kami saat ini. Apapun yang Tuhan percayakan pada kehidupan kami, Tuhan tahu yang terbaik. Jika hari ini Tuhan, mungkin kami ada yang merasa tersudut ya Tuhan, oleh perkataan-perkataan orang lain. Mungkin kami mengalami kejengkelan ya Tuhan, melihat segala sesuatu yang terjadi ya Bapa. Ajari kami untuk bijak ya Tuhan, di dalam menjalankan segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Berikan kepada kami hikmat yang daripadamu untuk melakukan apa yang Allah ingini, bukan apa yang kami kehendaki.
Kau berbicara ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Engkau lembutkan setiap hati yang keras. Engkau bekerja ya Roh Kudus. Supaya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan buat setiap mereka yang lemah. Menjadi penghiburan buat setiap mereka yang sedang sedih hatinya. Dan biar pemulihan yang daripadamu itu terjadi ya Tuhan. Dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya semuanya baik Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti Bible Study hari ini. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.